ke Ari, Mas Ari. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam. Pak Yusuf, saya bukan mau mempermasalahkan kemurtatan ya. Barusan saya mendengar Pak Batara itu mempertentangkan antara surat Maryam dengan surat An-Nisa. Yang dimana kalau surat An-Nisa itu kan disebutkan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Dia sudah membawakan tadi kan. Tidak disalib, tapi yang disalib klaim diserupakan. Kemudian di surat Maryam disebutkan semoga keselamatan untukku saat aku lahir, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan. Begini penjelasannya Pak Yusuf. Yang pertama itu adalah kabar dari Allah. Kabar adalah sesuatu yang pasti. Nah, yang pasti terjadi yang sesungguhnya bagi kami bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, yaitu yang diserupakan. Nah, untuk yang surat Maryam itu adalah doa dari seorang Rasul, di mana setaunya beliau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Makanya dia berdoa, semoga keselamatan melimpahkan untukku di saat aku lahir, di saat aku meninggal, dan di saat aku dibangkitkan. Itu tidak ada pertentangan. Jadi kalau mempertentangkan dua ayat tersebut, itu keliru. Itu aja saya mau ngambil poinnya Pak Yusuf. Jadi kedua-dua ayat tersebut benar ada. Saya tanggapi ya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak bertentangan? Orang jelas-jelas surat An-Nisa ayat 157 itu tidak disalib, artinya diserupakan. Kemudian ayat 19 Maryam ayat 33 itu lahir, mati, bangkit. Jadi jelas pertentangan. Bagaimana lu mengertikan Al-Quran begitu? Tidak dibilang tidak bertentangan. Itu perkataannya Nabi Isa. Itu perkataannya Nabi Isa dan doa Nabi Isa, Pak. Bapak silakan baca lagi. Oke. Silakan Bapak baca lagi. Baik, Nabi Isa katakan semoga. Berarti Al-Quran ini bukan firman Allah ya. Soalnya di situ ada nyelip perkataan Isa. Kalau memang kamu tidak mengakui bahwa Isa itu Allah, berarti Quran itu bukan firman Allah. Itu kabar. Di mana Rasulullah itu tidak pernah ketemu Isa. Jadi Allah mengabarkan apa yang terjadi pada Nabi Isa kepada Rasulullah. Ya, terus Allah ketemu Muhammad di mana? Ayo. Pak Kaci, sebenarnya Pak Kaci mau kemana sih Pak? Saya lagi Pak Kaci tuh sedang mempertentangkan dua hal yang tidak bertentangan, tapi Pak Kaci tuh jadi sedang mengalihkan ke yang lain. Supaya Anda jangan menyesatkan orang. Anda mengatakan bahwa Muhammad itu berbicara dengan Allah. Nah, Allah dengan Muhammad bertemunya di mana? Itu kan wahyu Pak. Wahyu yang diberikan Allah kepada Jibril. Wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran Pak Kaci. Coba sebutkan yang mana bahwa Muhammad bertemu dengan Allah di mana? Dia dekatnya dengan jin, bagaimana bisa bertemu dengan Allah? Muhammad itu kan sangat jelas dekatnya dengan jin. Yang surat 19. Kita sekarang dari tentang pertentangan ayat kita ke Al-Jin. Silahkan buka surat Al-Jin ayat pertama. Ayo kita mulai buka dari surat Al-Jin ayat pertama. Silakan baca Al-Jinnya. Tolong Pak Yusuf boleh dibuka kan surat Al-Jin ayat 1 ayat 4. Oke. Kita buka surat 72. Aja sedang menggiring sedang mengalihkan pembicaraan dari pertentangan ayat yang tidak bertentangan ke jin. Baik, saya ikuti. Enggak, soalnya kan Anda muter-muter. Pertentangan sudah jelas pertentangan, dia Anda bilang menyusul. Enggak. Kan aneh. Enggak. Pak Aceh itu sedang mengalihkan pembicaraan dari pertentangan yang tidak bertentangan ke jin. Aneh kan? Aneh. Ya. Iya, aneh bagi orang yang tidak paham. Karena Pak Aceh sedang katanya 100% Al-Quran firman Allah. Ketika di situ ketika Isa yang ngomong, kamu bilang firman Allah juga. Jadi jangan menyesatkan, membingungkan orang yang mendengar gitu loh.
Ya, Pak jadi Aceh begini berusaha Mas menggiring. Ari. Coba ini baca, Iya, Pak. baca nih. Ini Mas Baca, silakan Ari, baca gini. Arabnya. Baca Arabnya Mas sama Ari, ininya. Iya, karena Anda Pak. tadi bilang itu tidak bertentangan. Padahal Betul. orang anak SD pun sudah tahu itu bertentangan. Sekarang Karena dua pertentangannya ayat di itu. mana, Pak? Saya tanya Pak Yusuf. Nah, iya, Pertentangannya di mana? karena di surat yang satu mengatakan dia diserupakan. Betul. Dia tidak. Sementara di surat Maryam tadi kan jelas itu Doa. dia menyatakan pada saat aku dilahirkan. Doa Itu kan, bukan Pak? doa. Iya, itu bukan doa, itu pernyataan. Di mana doa kata Nabi doa? Isa. Nggak ada kata doa. Semoga keselamatan. Coba baca lagi surat Al-Maryam ayat 33. Silahkan Pak kalau Bapak mau muter lagi ke sana. Nah, ini dari itu ke jin, dari jin ke sana lagi. Silahkan. Saya ikutin mainnya. Bapak mau membahas al-jin atau membahas katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Lanjut ayat 2. Nah, lanjut. Nah, silakan bahasa Arabnya, saya bahasa terjemahannya, silakan. Karena saya umat terjemahan, kamu bahasa umat original teks baca Arabnya. Gak usah, biar cepat aja Pak. Pak, biar cepat aja saya lagi. Kenapa? Alasannya kamu nggak bisa baca Arab ya? Saya lagi berkendara, Pak. Nah, nggak ada alasan. Pokoknya kalau masuk ke sini harus bertanggung jawab. Jangan ngaku alasan. Oke, sebentar. Saya minggir dulu, bentar. Minggir dulu gitu. Ya, bentar. Tuh, lihat saya sedang berkendara. Nah. Iya, bisa minggir kan? Bisa minggir dulu gitu. Iya. Pak Aceh itu sedang menguji saya ternyata. Iya. Saya ingin tahu padahal gini loh. Baca Qurannya bener nggak tuh? Mas Ari, kalau bicara agak pelan, maksudnya berisik di telinga, mohon maaf ya. Oh, karena memang soalnya. Ya karena headset saya juga saya deketin. Iya, pelan-pelan maksudnya supaya jangan terlalu cempreng gitu. Mohon maaf, Mas. Oke, silakan. Sebentar, saya di jalan tol, saya cari posisi enak. Ayat keberapa Pak Aceh? Ayat kedua. Itu, ayat 2. Sebentar, saya masih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Silakan Pak Aceh baca artinya. Di dalam fa'amana itu ada tanda baca panjang 2 harkat di atas. Harusnya fa'amanna. Nah, karena Bapak Aceh kepanjangan. Fa'amanna. Nah, itu saya sudah Nah, dari mim ke nun ada tasdid. Mana panjang karena lari lagi ada alif. Nah, Pak Aceh lari lagi, udah dibaca aja. Walan nusrika birobina ahada. Nah, kenapa dipanjangkan? Karena ini ada mad wajib. Mad wajib namanya harus panjang. Di atas alif ini ada mad wajib, mad wajib panjang. Bukan mad tobi, mad wajib panjang. Makanya dibacanya birobina. Pak Aceh, Pak Aceh fokus deh Pak Aceh. Pak Aceh tuh lagi sedang lari tentang membahas surat Al-Jin kepada tata cara membaca. Tolong fokuslah. Sekarang saya sedang membahas, Pak Batare, Pak Kaca itu tadi bahwa ayat Al-Quran bertentangan. Saya bilang tidak bertentangan, tapi Pak Kaca lari ke surat Al-Jin. Ayolah fokuslah. Iya. Saya tanya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Sebentar. Saya tanya Pak Yusuf. Salah baca, nanti salah arti. Iya. Kenapa, Mas Adi? Dari 2 ayat tersebut yang tadi dibacakan Pak Kaca, yang dibawakan Pak Kaca itu bertentangannya di mana Pak? Saya kasih tahu bahwa yang pertama itu ada khobar pasti.
Yang kedua adalah khobar ketika Nabi Isa berdoa kepada Tuhannya, semoga keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan. Jadi itu tidak dua. Saya mau tanya Anda, arti khobar apa? Arti khobar apa? Arti khobar itu apa? Khobar itu kabar yang datang dari Allah, Pak. Oke, setuju. Pinter berarti Ari ya, paham benar. Makanya udah nggak usah fokus aja lah, nggak usah pakai. Saya bisa bertanya. Gitu. Saya bisa bertanya, Kak Ari. Saya pengen muji orang-orang yang mengaku Islam di sini. Ada mengatakan mubtada khobar segala macam. Enggak, soalnya saya gini loh. Gini maksudnya gini. Saya sedang membantah, sedang memberikan penjelasan. Ya. Tadi seolah-olah dua ayat tapi kami Muslim itu meyakini bahwa dua ayat itu tidaklah bertentangan. Ya. Paham? Oke. Bisa dipahami, Ri. Saya tanya sebentar ya. Kan begini, mungkin bagi Kaca tadi itu kan bertentangan. Kemudian bagi Ari dan kata Ari Muslim yang lain tidak bertentangan. Nah, supaya tidak berkepanjangan ya, jangan sampai dikatakan asumsi kan begitu. Nah, coba Ari tunjukkan dalilnya ya bahwa itu adalah doanya Isa gitu loh. Jadi clear. Akan buka kembali. Iya, Pak Yusuf buka lagi ke surat Maryam ayat 33 tadi, Pak. Bukan, itu sudah jelas, ayat itu sudah jelas. Maksudnya buka dalil yang lain yang mendukung gitu loh, supaya kamu dikatakan bukan argumentasi pribadi gitu loh. Bukan, Pak. Selama kamu tidak punya dalil lain, hanya dua ayat ini yang seolah-olah menurut teman tadi adalah bertentangan dan menurut Anda tidak bertentangan dapat Anda patahkan. Jadi enak gitu loh. Saya mau menjelaskan biar clear, silakan. Enggak, itu sudah jelas. Itu kami sudah paham ya. Bahwa ayat satunya itu mengatakan begini ya. Kamu dengar dulu ya. Ayat 1 kan dikatakan bahwa itu diserupakan. Kemudian ayat kedua ini kan mengatakan bahwa pada saat lahir, bangkit dan mati dan dibangkitkan. Nah, sedangkan menurut Anda kan ini kan hanya sekedar doa. Dengar dulu bahwa menurut kamu kan ini kan hanya sekedar doa. Yang namanya doa, dengar dulu dong. Kamu nanti. Makanya enggak gini. Biar lebih enak, coba buka lagi biar kita bahas yang itu, surat Maryam ayat 33. Sudah paham, jadi kamu dengar dulu supaya clear ya. Jadi begini. Jadi apapun biar kita enggak berdebat. Silakan buka lagi. Makanya supaya tidak debat kusir, Anda tunjukkan dalil yang lain sebagai ada dalil pendukung gitu loh. Silakan buka Maryam ayat 33. Enggak, kan kita sedang membahas dua ayat tersebut, Pak. Iya, makanya ayat kedua ayat itu oleh teman-teman tadi sudah mengasumsikan atau mengambil suatu kesimpulan itu bertentangan. Ya, tetapi Anda mengatakan tidak bertentangan. Kan begitu. Oke, Anda tunjukkan dalil lain. Dalil itu kami sudah paham gitu loh. Ya udah, biar penonton yang mengambil kesimpulan. Silakan. Nah, sekarang makanya kalau Anda tidak bisa nunjukkan dalil diri, akan menjadi suatu perdebatan kusir gitu loh. Kita ini bicara ayat suci, harus punya ayat pendukung lain gitu loh. Pak, kita sedang mempertentangkan surat An-Nisa sama surat Maryam. Berarti saya mau menuju ke surat Maryam dulu. Silakan buka surat Maryam kembali. Ya sudah dibaca tadi, apa lagi? Kamu tinggal buka dalil lain yang mendukung kedua ayat ini gitu loh. Ngerti nggak? Gini ya, saya jelaskan pada kalau Anda tidak bisa begini, kalau Anda begini, Anda cuma kedua ayat itu. Yang itu adalah kabar pasti bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Dan yang kedua adalah doa ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia kan tidak tahu. Namanya Nabi Isa itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dan itu kan menurut kamu. Makanya tunjukkan dalil supaya orang percaya gitu loh. Pak, itu kan menurut kamu. Di dalam Al-Quran mengatakan itu kan menurut kamu yang menyimpulkan. Halo. Ini saya satu-satu ya, Pak Ari. Pelan-pelan.
Pak Ari. Pelan-pelan, Ri. Bicaranya Bukan masalah nggak mau pelan-pelan. Pak Ari, Ya. bentar dulu Pak Ari. Bukan saya ngomong pelan-pelan. Makanya Pak saya Ari, cuma enggak, minta. sebentar. Ya, Kamu nggak Bu mau dengerin Audrey, orang bicara. saya cuma Kamu nggak mau minta. dengerin orang bicara. Di mute dulu dia sebentar, Pak Yusuf. Mute dulu. Susah ini Karena orang nih. permintaan saya tidak dikasih. Pak Ari, sebentar Karena ya. permintaan saya tidak Kalau dikasih. Iya, Bu Audrey. bicara itu Ari, kamu dengar dulu, Ri. Bukan menyudutkan kamu ini, Ri. Saya mau membantu kamu nih, Ri. Membantu kamu loh. Maksudnya kan udah jelas 2 ayat itu. Saya netral ini, saya netral ya. Ada yang mengatakan bertentangan dan Anda mengatakan tidak. Anda tidak perlu membahas kedua ayat ini lagi. Anda cari ayat pendukung yang menyatakan bahwa ayat ini memang tidak bertentangan, gitu loh. Kalau Anda menjelaskan kedua ayat ini berarti Anda asumsi tanpa ayat pendukung. Gitu loh. Enggak, Supaya Anda tidak dianggap asumsi, supaya Anda dianggap tidak asumsi, Anda cari ayat pendukung yang menyatakan bahwa ini doa tidak diakui. Kamu ingat loh, doa itu disampaikan oleh siapa? Anda kalau mengatakan itu bukan dari Tuhan, enggak, Anda kan begini mengatakan tadi begini seperti Muhammad KC katakan tadi ya kan, bahwa ayat itu bukan itu doa. Ini kan disampaikan Tuhan Allah kepada Muhammad. Berarti firman Allah dong menceritakan ke Muhammad, oh bahwa Nabi Isa begini gini. Bagaimana tuh itu firman Tuhan? Tuhan sudah mengiyakan gitu loh. Makanya Tuhan bercerita kepada Jibril bercerita kepada Muhammad. Itu intinya. Dan Anda cari pendukung yang lain supaya Anda tidak dikatakan asumsi. Saya bantu Anda nih, Ri. Gitu loh. Pertanyaan saya cuma satu kepada Bapak. Buktikan bahwa saya tidak berasumsi. Buktikan bahwa saya berasumsi. Sekarang, karena Anda tidak bisa menunjukkan dalil pendukung. Selesai. Oh, cuma itu doang? Iya, betul. Cuma itu doang. Anda mengatakan, iya betul. Capek. Anda sekarang kan mengakui bahwa ketika ayat ditujukan ini, oh harus ditanya kepada penafsir, harus ditanya ke ulama dan sebagainya. Kenapa ini Anda berani-beraninya ngambil kesimpulan menurut Anda sendiri tanpa Anda bisa menunjukkan dalil? Hah? Coba Anda ngomong. Ketika kami tunjukkan kamu dengar dulu. Ketika kami mengatakan ya, cecak dibunuh mendapat pahala, Anda beralibi. Oh, harus ditanyakan kepada ini, harus belajar begini-begini. Ini Anda tanpa bertanya, Anda mengambil kesimpulan. Kenapa saya katakan Anda mengambil kesimpulan? Karena Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Itu loh. Anda kalau mau dikatakan cerdas, Anda tunjukkan dalil pendukung, jangan berasumsi. Nah, enggak. Justru kenapa itu orang cerdas, Pak? Nah, bukan cerdas itu namanya ketika terpojok, itu sudah jelas. Ya, ketika aku lahir dan mati dan bangkit, itu sudah jelas. Dia memang bangkit. Ayat awal itu menurut kami. Sekarang menurut Anda bukan. Anda tunjukkan dalil pendukung. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalil pendukung, berarti Anda asumsi. Ini kita bahas bukan berkata-katanya bukan. Harus punya data. Jawabannya ada di awal ayatnya, Pak Karunia. Itu yang menjadi masalah. Iya, saya tahu, Ari. Itu yang jadi masalah. Karena bertentangan. Nggak bisa mengatakan teman-teman bertentangan. Loh, begini. Kacau hari ini. Begini loh Pak Yusuf, coba minta tampilkan. Aku cuma minta tampilkan doang, Pak Yusuf. Gini Pak Ari. Sebentar Pak Ari, ya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan ayat lain, dalil yang lain, berarti itu asumsi Anda sendiri. Kan itu ayat sudah jelas. Kamu katakan tadi itu doanya Nabi Isa. Nah, doa yang disampaikan oleh orang-orang suci itu adalah satu pernyataan yang memang harus terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu namanya doa. Itu namanya doa orang benar. Kalau cuma sekedar doa tapi itu tidak terjawab, itu berarti kalian memasukkan orang yang tidak jelas. Iya, betul. Nabi-nabi yang ada di dalam Islam ini adalah orang-orang yang cuma asal ngomong, asal bicara. Iya Pak Yusuf, betul Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf. Begitu.
Itu sudah silakan tampilkan dulu surat Maryam ayat ketiga. Dan ayat ini kan sudah Mas Ari, kalau itu sudah menjadi doa, itu sudah pasti kalau orang suci berdoa itu pasti terkabul. Kita anggap aja itu sesuai dengan pernyataanmu, keteranganmu. Kita anggap aja Isa sedang berdoa. Kalau dia berdoa begitu, berarti dia sudah tahu bahwa dia akan mati, dilahirkan, dia bukan Tuhan dan dibangkitkan. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Iya. Isa itu bukan Tuhan, dan memang secara ilmu bagaimana sebentar Isa itu Pak Ari sebentar satu-satu Pak. Sebentar ya, itu katanya firman Allah yang disampaikan kepada Jibril, diteruskan kepada Muhammad. Nah, bagaimana mungkin firman yang disampaikan kepada Jibril, diteruskan kepada Muhammad, yang menceritakan bahwa itu Allah adalah saksi, Allah yang berbicara. Gitu. Betul. Allah yang menyaksikan perkataan doanya si Isa. Bagaimana mungkin Allah itu yang maha tahu, maha sempurna, kok Isa berdoa begitu, kok tidak dibantah, tidak di-counter. Isa, nanti aku angkat, kamu tidak akan mati begitu. Kamu tidak ini. Itu kan sangat tidak jelas keterangan yang kamu berikan ini, Mas Ari. Jadi sudah jelas bahwa itu tidak bisa dibantah antara Anissa dan Maryam itu adalah ayat yang kontradiktif. Gitu loh. Pak. Iya, Pak Yusuf. Itu kan saya tanya, Allah sudah menyampaikan. Kontradiksinya di mana? Itu artinya Tuhan sudah mengiyakan loh. Allah sudah mengiyakan loh. Makanya wahyu ini turun. Kalau Allah tidak mengiyakan doanya Isa yang kata kamu tadi, nggak mungkin ayat ini turun, Ri. Itu yang dimaksud Pak Yusuf. Iya. Ketawa lagi. Udah ketawa lagi. Kamu yang diketawain orang. Saya ketawain Bapak. Nah, oke, kalau begitu berarti firman itu tidak sah. Artinya, mengapa Tuhan mengkonfirmasi, ini doanya begitu? Bukan. Nah, bukan bagaimana? Anda yang ditertawain orang, Anda yang membantah firman Tuhan Anda sendiri. Saya dikasih kesempatan ngomong ya, makanya saya teriak siapa. Pak Ari. Sudah, Anda tunjukkan dalil lain aja deh. Kalau Anda bisa menunjukkan dalil lain untuk sebagai pendukung, berarti Anda asumsi. Pak Ari. Pak Ari. Anda kemarin belum jawab pertanyaan saya ini. Anda kabur kemarin. Saya tanya kamu, Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari dan 8 hari. Mana yang benar? Walau alam. Walau alam. Apa lu walau alam lagi lu? Kalau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab. Walau alam. Ya memang saya nggak bisa jawab walau alam. Nah itu berarti itu memang nggak ngerti. Di sini lu memang saya nggak ngerti. Yang ini kamu ngerti ya? Yang tadi ya saya ngerti. Ya saya ngerti kamu sekarang ya. Ari, saya tanya kamu sekarang. Kalau masalah yang kamu ayat palsu. Iya, silakan. Ayat kamu ayat palsu. Kenapa? Kamu jawab saya sekarang ya. Kamu katakan Yesus tadi itu Isa itu disalibkan, habis kamu bilang tidak disalibkan. Betul nggak? Ayat kamu mengatakan tidak disalibkan. Betul nggak? Jawab. Halo? Ari. Oh, saya di mute dari tadi. Mana saya lihat, atau saya lagi mata ke depan. Kamu jawab pertanyaan saya. Tadi kan kamu mengatakan Isa tidak disalib, betul nggak? Betul. Betul kan? Saya mau tanya, kisah soal salib itu ada di negeri mana? Soal salib itu ada di negeri mana? Iya, pokoknya di daerah itulah, daerah Timur Tengah sana. Itu kamu punya ayat palsu. Daerah ini matahari terbenam di lumpur. Itu daerah kamu, daerah matahari terbenam di lumpur. Matahari bulan terbelah. Kalau tidak dijelaskan ini, Pak, kalau tidak dijelaskan sesuatu kotanya, tandanya tidak penting. Yang penting itu adalah prosesnya. Tidak penting karena tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau ada kebenarannya itu jelas. Katanya Quranmu itu secara detail. Ya, Quranmu katanya ceritanya secara detail lengkap.
Sekarang saya tanya kamu aja yang gampang, kamu nggak bisa jawab. Apalagi Allah kamu mengatakan bulan menciptakan langit dan bumi itu 6 hari dan 8 hari. Coba kamu jawab. Itu berarti ayat kamu, firman Tuhan kamu tuh gugur semua, tahu nggak? Enggak. Tidak. Alkitab Ya, itu makanya lebih tertua kalau dari buku kamu. Ngerti? Alkitab itu lebih tertua dari buku kamu ribuan tahun. Di surat Ali Imran ayat 7. Ya, Pak. Ya, makanya dalam dalam Al-Quran itu memang banyak hal-hal yang kontradiktif, Pak. Ya, betul. Cuman mereka ini seringkali ngeyel, ngotot, memaksakan kebenaran. Betul, dari ayat-ayat ini saja sudah tidak bisa dibantah kalau itu memang. Yang mana Pak Yusuf? Yang mana yang tidak bisa dibantah? Coba yang tadi yang tentang ayat Nabi Isa disalib dan dengan Nabi Isa yang berdoa aja. Berisik banget suaranya. Barusan itu Pak Lobo bilang, satu ayat mengatakan Tuhan menciptakan 6 hari. Satu ayat mengatakan Tuhan menciptakan 8 hari. Nah, ini dari sini saja ayat ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran di sini. Betul. Kok di dalam ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan. Bagaimana kok kalian ini yang begitu-begitu saja kalian nggak bisa lihat gitu loh. Halo, Pak Yusuf. Kalau mau debat itu jangan nurunin orang. Kalau mau, Pak Ari, Anda itu kalau orang lagi bicara, Anda diam. Kapan sih tadi ngomong? Gak dikasih kesempatan untuk ngomong. Suaranya Pak Ari berisik banget, kayak toa. Ari, kayak toa. Kesempatan kamu. Kalau yang penting kamu itu jangan motong-motong orang, Ri. Kalau ngomong itu. Saya sering kali tidak motong. Nah, saya sering kali tidak motong. Saya begitu saya ngomong, kamu udah motong. Udah kamu diam dulu, Ari. Kamu disuruh tunjukkan dalil, dia tidak tunjukkan dalil. Itu yang kita minta. Nah, tunjukkan dalil, selesai gitu, Ri. Bahwa surat An-Nisa yang pertama itu memang kabarnya bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, dan surat Maryam ayat 33 itu adalah kabar tidak disalib. Disalib di mana? Memang di Arab ada salib. Tidak disalib, Pak. Nah, kenapa kamu bicara soal salib? Katanya kamu. Kenapa kamu bicara soal salib? Ayat kamu mengatakan soal salib. Itu ternyata bohong. Kalau ada ayat mengatakan salib, itu dari Alkitab, 100% dari Alkitab. Tapi kalau kamu bilang disalib, tidak disalib, itu bukan dari Alkitab, itu karangan kamu sendiri, karangan nabi kamu, karangan ulama kamu, itu nggak benar. Saya minta kamu ayat pendukungnya, kamu nggak bisa. Pak Kasih Karunia minta kamu ayat pendukungnya, kamu nggak bisa tunjukin. Itu saya bilang tadi, kamu itu apa namanya, langit bumi yang Tuhan ciptakan, Allah ciptakan 6 hari, 8 hari, kamu nggak bisa jawab. Sekarang kamu punya ayat 1 mengatakan tidak disalib. 1 bilang Isa lahir, wafat, dan bangkit. Doa. Doanya ada ayatnya mana? Tunjukin saya ayatnya. Mana ayatnya? Jangan lu asal ngoceh doang. Iman buta, bela buta. Pak, saya tanya Pak. Yang mengatakan itu bahwa Isa itu lagi berdoa. Mana ayatnya dong? Pak, di Injil itu mengatakan orang yang tersalib itu adalah orang terlaknat, Pak. Mana ada saya tahu. Iya, mana ada terlaknat. Nah, ngarang lagi. Dalam Injil ada, Pak. Nah, kalau ada lu tunjukin. Kalau tidak ada kata terlaknat, berarti lu sekali-kali lagi lu memfitnah dan lu asumsi. Tunjukkan sekarang. Tunjukkan. Bentar, kita minta tunjukkan. Minta dia pertanggungjawabkan. Orang yang disalib terlaknat. Jawab, Ari, ngomongan saya. Kamu tunjukkan. Cari. Kalau tidak ada kata terlaknat, berarti Anda asumsi. Kalau ada sekali, ketahuan Anda ini pembohong. Kalau ada gimana? Ya? Kalau ada, ya, berarti Anda orang benar seluruh dunia. Oke. Terlaknat ya, ingat ya, terlaknat ya, kamu ingat ya. Kamu catat itu. Jawab dulu, saya punya pertanyaan, sebentar Pak Yusuf, saya lagi nyari, saya sedang berkendara, sebentar. Nah, kau cari, kalau tidak ada Anda pembohong besar. Silakan ngobrol-ngobrol dulu. Kalau Bo, ya Pak. Ini Mas Ari ini bisa jawab nanti kalau ada mujizat bulan terbelah, Pak. Oh betul.
Betul, itu baru dia bisa jawab itu, Pak. Dia bisa jawab di kota mana disalib, dia bisa jawab hari Tuhan menciptakan, Allah menciptakan itu berapa hari, dia bisa jawab semua, Pak. Tapi tunggu ada mujizat dulu, bulan terbelah. Bulan terbelah dulu. Ya. Saya tahu arah pembicaraan dia itu. Dia mau cari yang kutuk itu, kutuk salib, tapi dia bilang terlaknat. Nah, makanya kalau dia dapat ketemu kata terlaknat, berarti dia mengarang. Kami ini ahli Alkitab, tidak perlu kamu ajarin. Yang kami tanya aja, yang kamu jelasin kitabmu. Itu yang kau jelasin. Kalau kamu nanya masyarakat. Ya. Makasih Karunia, kita mau tanya dia lagi nanti, Pak. Biar sembari nanti ini aja, Pak Lobo kan tanya mengenai hari penciptaan di dalam Quran. Nanti Pak Lobo minta kejar dia datanya melalui Quran gitu, karena jelas dalam Quran itu ada, Pak. Iya, makanya. Sekalian saya mau tanya dia nanti itu, yang katanya Muhammad ke Masjid Al-Aqsa, dia turun ke sana menghadiri pertemuan dengan 124.000 nabi-nabi yang ada di sana. Dia pakai itu namanya burak turun di sana dan diparkir di sana. Nah, 124.000 orang itu bukan sedikit. Apakah di Israel orang nggak melihat 124.000 orang itu? Halo. Ayo dia mesti jawab sama kita itu. Itu ayat palsu. Iya, yang terkutuk itu di Galatia 1 ayat 9 itu yang menyebarkan itu terkutuk. Palsu, Mesias palsu itu bukan terlaknat. Kau ini. Ya makanya lu jangan sembarang ngomong, berarti Anda pembohong dan pembual. Berasumsi. Nah, ya Ari ya, ini pembelajaran buat kamu. Kita kalau membahas kitab suci, Anda harus berdasarkan dalil. Nah, sekarang lu buka dalil yang kami tanyakan. Satu saja. Pak, Tuhannya terkutuk. Oke, sekarang begini saya jelaskan ya. Artinya di situ dia menebus dosa manusia. Yang kutuk itu, yang terkutuk itu dosanya, artinya dosanya dikutuk, hilang dosa umat manusia. Kamu baca ayat selanjutnya. Kamu yang tidak mengerti. Artinya kutuk dosa. Iya, orang yang disalib itu untuk menebus dosa manusia, kutuk dosa manusia yang dikutuk, hilang dosa manusia ditebus. Itu yang harus kamu pahami. Lu nggak ngerti. Sekarang sudah kami jawab. Saya minta satu dalil aja yang kamu jelaskan tadi. Satu dalil saja. Supaya Anda tidak dituduh asumsi. Kitab Anda saja Anda tidak bisa menjelaskan, apalagi kitab orang lain, Ri. Pakai logika, Ri. Logika lu di mana? Saya tantang logika saya salahnya di mana, Pak? Yang logika tentang doa ayat aja. Sekarang Anda tunjukkan kalau itu memang doa, mana ayatnya? Kalau doa itu berarti tidak terjadi. Tolong tunjukkan mana? Mana dalilnya? Surat berapa? Tunjukkan. Atau gini, kalau kamu nggak bisa jelaskan ini, ya, gini aja. Maryam ayat 33. Ya itu kan ayat yang itu lagi. Aduh, anak ini. Kau takia aja terus, Ari. Kau beriman buta aja. Aku mau tanya kau banyak malam ini. Oh iya, Pak. Oh iya, saya terima kasih. Gara-gara kemarin didoakan, saya malah semakin khusyuk sholat. Oh, bagus. Nanti Anda buktikan, ya. Bapak, Bu Audrey. Nah, atau gini, Ari. Iya, gimana? Supaya Gini, terima kasih. Karena gini, Pak Ari, ada dalam firman tertulis, gini, Pak. Sebentar. Saya lagi membahas masalah itu, Bu Audrey. Ngapain idina sirotol mustaqim? Tanya saja itu, jawab saja. Sebentar. Kamu laki-laki kok cerewet sekali seperti ibu-ibu ya? Kamu seperti ibu-ibu di pasar yang lagi ini tawar-menawar masalah harga, bingung saya. Karena kita tidak sedikit gitu, Pak Ari. Sirotol mustaqim itu apa? Orang itu kemarin, sekarang saja jawab pertanyaan Pak Lobo melalui Quran. Silakan, Bu. Allah kamu itu menciptakan itu berapa hari? 6 atau 8 gitu loh, Pak. Saya jawab ya. Kamu kan bilang tadi sholat. Silakan Pak Lobo. Jawab, ayo. Jawab. Pak Lobo itu. Pakai ayat ya. Saya jawab. Pakai ayat ya. Saya jawab. Saya tidak punya ilmunya. Saya tidak tahu. Saya bodoh tentang hal itu. Ari, itu anak SD aja bisa jawab, Ari. Kamu mau tahu jawabannya? Kamu mau tahu jawabannya?
Tidak. Kamu mau tahu jawabannya? Saya kasih tahu kamu jawaban sekarang. Jangan kasih tahu nanti susah. Saya Jadi tidak mau tahu. teman-teman begini, kalau ngomong dengan orang Islam itu harusnya monolog. Kalau diskusi nggak bisa dia, karena mereka baca Quran bisa, cuman artinya nggak ngerti gitu loh. Kenapa? Karena bacaannya huruf Arab, baru apal huruf satu huruf aja udah bangga betul dia. Karena huruf Arab itu huruf asing. Orang kalau berbahasa asing tuh pandai banget. Pak Kade, saya kemarin pakai bahasa Arab. Gitu. Iya, bisa, dia cuma bisa baca doang, artinya nggak ngerti. Di sini. Ya kalau yang kemarin Islam pada ngerti artinya Al-Quran, pasti mereka sudah kayak Muhammad Kace, murtad semua. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi kalau memang mereka mengerti Al-Quran, pasti pada murtad seperti Muhammad Kace. Karena di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi untuk apa membanggakan Muhammad, mendoakan Muhammad, sedangkan mati masuk neraka? Itu saja. Karena tidak ada ayatnya, pimpinannya saja tidak masuk surga, bagaimana mungkin umatnya masuk surga? Logikanya saja. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka disuruh mengikuti Al-Quran, malah mengikuti hadis, kitab kuning. Bisa Pak Kece, bunuh cecak banyak-banyak Pak Kece. Nah, paling bunuh cecak mungkin ya, bisa. Itu saja. Lanjut. Ya, makanya mereka selalu diarahkan untuk menggunakan bahasa Arab. Padahal katanya Tuhan itu Tuhan semua bangsa. Allah SWT itu katanya untuk semua bangsa, tetapi kitabnya diarahkan orang untuk ke bahasa Arab. Mana orang ngerti lah itu bahasa Arab. Itu sulit ya. Jadi dari situ saja. Ini yang poin ya? Pak Yusuf sedikit lagi. Ya. Jadi kenapa diarahkan kepada bahasa Arab? Biar orang Arab ada pekerjaan mengajari bahasanya. Biar laku di pesantren-pesantren untuk mengajarkan bahasa Arab. Dia dapat ampau. Itu tujuannya. Karena mereka itu politik cari makan. Ya. Memberangkatkan haji juga politik cari makan agar dapat devisa masuk negara Arab. Gimana caranya? Ya jual batu itu. Jual agama. Yang koplak itu kan orang Indonesia yang menyebarkan menjadi marketingnya. Itu yang menurut saya koplak banget itu. Nggak nyadar gitu. Ya. Makanya tadi Ibu Ara bersaksi. Dulu waktu belajar ngaji dipukul gitu loh. Ini kan kasihan sekali nih anak-anak dididik dengan kekerasan seperti itu ya. Hukum di Indonesia saja kalau dipukul begitu tuh masuk pidana itu. Oh iya. Cuman benar. Kalau dibenturkan dengan agama dianggap itu tidak masalah. Nah, inilah yang kita perlu suarakan agar teman-teman, artinya logika kita harus dipakai. Jangan kita beriman buta. Nah, pertanyaan tadi Pak Lobo itu sangat menarik itu sangat baik untuk dipahami. Di satu sisi katanya Allah SWT menciptakan bumi 6 hari. Kok di ayat lain kok ada 8 hari? Ini apa Allah SWT yang lupa berfirman, lupa dengan kata-katanya, apa penulisnya yang kelewatan ini? Kelewatan tidak teliti dengan memasukkan ayat-ayat ini gitu loh. Oke, kita terima dulu nih yang lain ini. Ini mungkin Islam juga nih, mungkin Muslim. Kita terima dulu nih, adik kakak. Selamat malam. Adik kakak. Adik kakak, ya, selamat malam. Iya, malam. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Muslim Kristen, Pak? Ya. Islam, Muslim. Oke. Silakan. Oke. Pak adik kakak. Nah, begini Pak Yusuf, saya mau kasih saran dulu ya sebelum saya berargumen. Boleh? Boleh, silakan kasih sarannya yang logis ya. Iya, ini sarannya Pak untuk ke debat-debat seperti ini. Ya, jadi begini Pak, kalau mau berdebat itu, kalau boleh, jangan masukkan muslimnya cuma satu orang. Itu sama saja Anda berapa orang ini mengkroyok
istilahnya tuh mengkroyok ya. Bukan memasukkan satu orang. Muslim tidak pada berani masuk. Gitu loh. Kita dari tadi tunggu kasih kesempatan. Terus juga begini, Muslim kalau hadir, konsep berdiskusinya itu harus jelas. Kita ini berdiskusi, jangan konsepnya itu debat kusir. Makanya kalau debat kusir saya keluarkan. Artinya berarti Muslim itu tidak memberikan manfaat buat banyak orang. Cuman menunjukkan ini aja, mohon maaf, menunjukkan kebodohannya aja, terus memaksakan keinginannya untuk diterima. Begitu, Pak Adi Kakak. Sebentar saya nambahin. Jadi begini, Pak. Pak Adi Kakak, saya akan mengcounter bahwa orang-orang yang memasarkan bahasa Arab di sini, agama Arab, saya counter, saya orang Indonesia asli. Saya tidak terima karena apa? Sudah ketahuan aslinya Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Jadi tolong agama itu jangan ditawar-tawarkan di negara Indonesia. Karena lihat keadaannya, bikin rusuh terus. Ya, di tempat room kayak gini aja bikin ribut terus, nggak mau diatur. Maunya ngatur-ngatur, tapi bodoh. Maaf ya, saya katakan bodoh. Karena memang tidak pernah menampilkan dalil kalau ngomong, cuma asumsi doang. Itu aja ya. Iya, makasih Pak. Jadi begini, untuk lebih adil atau lebih real, kalau bisa Pak, jangan hanya satu orang Muslim. Coba Anda analogikan ya Pak, satu orang terus banyak yang Anda hujat atau Anda satu persatu ya. Mohon maaf Pak, kita bukan menghujat. Saya ralat ya. Ya, bukan. Saya ralat ya. Bukan menghujat ya, tapi kayak saya juga seperti mengkroyok ya. Muslim, sering dikroyok, bahkan saya sering di-kick, dikeluarin, sering dikroyok, tapi semua kalah. Karena apa? Senjatanya Muhammad dekat dengan jin. Mereka nggak bisa dalil gitu, nggak bisa nyangga. Gitu. Adik kakak, ya, saya kasih tahu Anda ya, adik kakak. Ya. Kita kalau masuk di geraha mualaf, kita itu diserang abis. Ya. Habis itu kalau kita sudah sudutkan mereka tendang keluar kita. Jadi itu Anda punya perkataan itu tidak rasional. Di sini ya, jadi begini Pak. Ini kan hanya dulu. saran. Dengar dulu sebentar. Saran boleh saya dengar dulu. Dengar dulu sebentar. Ini kan ada kesaksian-kesaksian yang dari murtadin, mereka benar-benar mengalami Tuhan. Mereka bersaksi, ya. Dan kalau Anda mau masuk, mau tanggapi, silakan. Ya, kalau Anda mau ajak rombongan Anda satu-satu masuknya, nggak bisa banyak-banyak. Oke, ya, saya nambahkan sedikit ya. Sebentar adik kakak. Saya nambahkan begini adik kakak. Begitu. Di geraha mualaf itu kita diserang abis. Tanya Pak Kace itu, diserang abis nggak Pak Kace? Iya benar. Sebentar, saya nambahkan ya. Jadi begini adik kakak ya. Sebenarnya kita ini bukan berdebat. Kita bukan berdebat, kita ini diskusi ya. Tapi kalau diskusi kita kan cuma minta tunjukkan dalil. Kalau memang dia tidak punya dalil, bilang saja tidak punya. Ya kan nggak apa-apa, kita terima. Tapi ketika dia masih berkeras hati masih dengan berusaha membenarkan, itu kan kita juga nggak mau. Tunjukkan aja dalil. Selesai sebenarnya. Yang namanya kita diskusi itu harus mempunyai data. Jangan sampai saya tadi itu ingin membantu dia Ari loh. Tri, supaya tidak menjadi suatu bantah-bantahan, tunjukkan dalil, clear. Kan begitu. Tapi dia tidak menunjukkan dalil, kemudian dia masih mau berbantah-bantah. Sebenarnya clear. Oh, saya belum menemukan dalil. Ya, nanti saya pelajari. Ya, selesai. Oke. Ya kan? Oke, Pak. Seperti tadi masalah yang penciptaan 8 hari 6 hari kan? Nah, dia ngaku. Oke, ya kan? Nah, Pak Adi Kakak mau menanggapi kesaksian Bu Ara karena ini Pak, acaranya sebenarnya kesaksian dari Bu Ara. Silakan Pak Adi Kakak untuk menanggapi kesaksian Bu Ara. Jadi begini. Ya, tadi sebenarnya hanya saran ya, kalau boleh itu Islamnya jangan cuma satu orang, itu hanya saran saya ya kepada Bapak Yusuf Manulubu sebagai host. Oke. Jadi saya saya dengar tadi bahwa ayat tentang penciptaan apa tadi langit bahwa ada 8 hari dan 6 hari. 6 hari. Itu gimana itu? Yang Pak Lobo kayaknya ya. Betul sekali. Yang menanya. Saya tunggu jawabannya itu Pak. Bagaimana tuh ceritanya Pak? Iya, saya akan bantu menjawab. Coba saya ingin melihat tentang dalil yang menciptakan 8 hari. Boleh kamu Anda perlihatkan bahwa kamu ada tuh kok. Cari aja, diketik aja di Google keluar itu kok
Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan 8 hari, keluar kok. Di mana? Coba Anda kan yang berargumen. Lah, Anda berargumen. Anda nggak pernah baca? Pernah baca. Saya nggak pernah baca, Pak, karena nggak ada. Waduh, mana realnya bahwa di 8 hari. Seorang Muslim, Anda nggak tahu soal proses langit dan bumi. Itu kan proses langit dan bumi, Pak. Pembuatan langit dan bumi. Cari aja ayatnya itu, pasti ada. Yang saya tahu itu hanya 6 hari, Pak. Jadi di 8 hari tidak ada, karena Anda yang mengatakan bahwa 8 hari. Kalau tidak ada 8 hari, saya kasih kamu 1 sepeda motor. Tapi kalau ada, kamu kasih saya sepeda motor. Cari. Nah, begini Pak. Anda yang berargumen bahwa ada yang 8 hari. Ah, Kakak, kamu janji sama saya. Janji ya? Kenapa? Janji apa? Kamu bilang tadi hanya 6 hari, setahu kamu kan? Iya. Saya bilang ada 6 hari, 8 hari. Kalau ada 8 hari, kamu kasih saya sepeda motor 1. Ya, saya mahasiswa Pak, saya belum punya uang. Saya saya masih kuliah. Jangan cerita. Saya kalau ngomong sama kamu itu benar-benar ada datanya. Iya, mana datanya yang 8 hari, Pak? Saya mau uji keislaman kamu benar tahu nggak? Iya. Saya tahu, Pak. Yang saya tahu itu hanya 6 hari. Tapi di 8 harinya di mana, Pak? Kasihan kamu. Benar-benar kasihan begini, kamu. Pak, sekarang Anda berbicara tentang dalil dan bukti. Sekarang saya minta mana dalil dan bukti bahwa ada penciptaan di 8 hari. Makanya saya tantang kamu sekarang. Saya nggak mau kasih keluar, saya tantang kamu. Kalau ada, kamu kasih saya sepeda motor. Kok ditantang sih, Pak? Ini kan kalau Bapak memang benar bahwa di situ ada 8 hari, mana Pak buktinya? Kalau Muslim ngomong selalu bertakiyah, ya. Kalau sudah di terpojok nanti kabur, ya. Bukan terpojok, Pak. Kalau kamu benar-benar Islam, kamu benar-benar Muslim, pasti kamu tahu itu. Ayatnya pasti kamu tahu. Pak. Pasti kamu tahu. Pak Yusuf Manalubu. Pak Yusuf Manalubu. Jika Anda bisa membantu saya, tolong. Sembarangan nama orang. Yusuf Manalubu. Maaf. Ya, Anda jangan ganti-ganti nama saya ya, adik kakak ya. Maaf Pak, bukan jangan ganti, cuma Anda ini kan tulisannya sudah bisa baca agak di situ. Jangan saya Anda agak sengaja susah membalik-balikan nama orang ya. Bukan membalik-balik. Saya agak ini maaf sebelumnya ya, Pak. Baca maaf dulu. Sebelumnya. Jadi jangan sembarang menyebutkan nama orang. Gitu. Yusuf Manubulu Pak, maaf. Tadi saya salah membaca. Jadi begini Pak, yang dikatakan bahwa dari Pak Lobo tadi bahwa ada yang mengatakan firmannya mengatakan bahwa diciptakan 8 hari. Nah, ya kan? Jadi saya ingin mengatakan bahwa 8 harinya di ayat mana Pak? Kalau yang saya punya hanya ada 6 hari. Itu. Halo, dalam satu pasal itu ada. Dalam satu pasal pertama itu ayat pertama itu dia sebut 6 hari. Kemudian dia bilang di mana itu? Oh, tanya ayat. Saya kan tantang kamu ini. Kamu kan Muslim. Loh. Kan kamu pintar. Begini Pak. Kan kamu hebat. Oke. Ya kan? Nah, saya tantang kamu. Kalau ketemu, ya kalau ada, kamu berani kasih saya sepeda motor gak? Enggak, karena saya masih mahasiswa Pak. Saya belum kerja, saya belum punya uang. Oh, berarti kamu nggak usah debat di sini. Dong? Berarti kamu bukan masalah debat. Loh, kok debatnya berhadiah Pak? Iya. Kan kita real ini mencari kebenaran. Iya. Iya. Kenapa harus bawa sepeda motor Pak? Saya kan bukan orang kaya. Oke, baik. Gini deh Pak adik kakak sebentar ya. Gini, Pak Lobo jangan memberikan data. Biarkan apa yang adik kakak tahu mengenai penciptaannya, tunjukkan datanya di mana, nanti kita bahas. Silakan Pak adik kakak. Baik. Saya nggak mau kasih tahu. Terima kasih Bu Aubrey Forsey ya, 4C, AC mungkin. Jadi begini, yang saya tahu itu ada di Quran surah Hud ayat 7 yang mengatakan bahwa wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Oke, coba sebentar. Pak Kece. Berapa Bapak? Muhammad kita tampilkan Quran berapa surah Pak? Mohon Quran surah Hud ayat 7. Ayat 7. Iya. Pak Lobo ini tadi dikasih ini kok malah suruh kita yang nyari. Katanya ada yang 8. Kan kamu Muslim. Saya kan ngomong berdasarkan data. Nanti gini, saya kasih datanya. Tenang. Nanti saya kasih kamu nanti Christian Prince punya data lebih jelas lagi itu. Christian Prince sudah bahas itu sejak lama. Ya, saya kasih kamu Christian Prince punya. Oke? Nah, lu tenang aja. Pak. Pertanyaan saya nanti. Kalau saya bisa kasih kamu itu,
Bagaimana kamu nanti? Iya. Berlari lagi nggak? Lari lagi nggak? Takian lagi nggak? Enggak, saya nggak lari dong. Jadi begini, saya baca artinya ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam bahasa Arab. Kamu pakai bahasa Indonesia aja. Ini kan udah mau diartikan, Pak. Dan dialah yang menciptakan langit. Kita nggak perlu Arab. Iya, ini udah bahasa. Iya, ini nggak Arabnya, Pak. Ini Indonesia aja, baca Indonesianya, Pak. Mengerti nggak sih? Coba jangan dipotong. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, terus baca terus. Coba baca terus satu pasal itu. Hah? Baca terus, jangan satu itu aja. Kan Quran surat Hud ayat 7. Iya, dalam satu pasal. Kamu ngerti nggak satu pasal? Pasal, ini bukan Injil, Pak. Dia tidak pakai pasal. Ya, ada beberapa ayat yang mengatakan, nanti saya kasih tahu kamu sebentar, saya lagi buka ini. Ya. Ya, jadi Pak cari dulu ya yang itu yang 8-nya. Sebentar. Sebentar, saya lagi cari yang Christian Prince punya sebentar. Loh, kok Christian Prince sih? Kan katanya ini. Memang Christian Prince yang bahas itu 8 hari dan 6 hari. Itu tidak bisa dibahas, tidak bisa dijawab sama ustadz kamu yang di luar negeri. Oke? Nanti katanya, saya kasih kamu. Iya, dengarinnya tadi katanya dalilnya dari Al-Quran. 1000% ada, saya kasih kamu sebentar ya. Saya lagi buka ini. Tadi ngomongnya sama Kak Ari, katanya dari Al-Quran. Pak Adi Kakak. Sekarang jadi print. Pak Adi Kakak. Ada di Quran juga ada. Ada. Iya, di mana? Ada. Quran 41 ayat 9 sampai dengan 12. Kenapa? Di mana? QS 41 ayat 9 sampai dengan 12. Mungkin langsung 41. Ditampilkan di screen ya, supaya semuanya melihat. Bentar, saya juga lagi buka nih. Christian Prince mana ya? Mati ininya dulu kali. Oke, kita share screen, itu ada di layar sudah. Silakan dibacakan Ibu Aubrey. Baik, Pak. Ya. Saya bacakan ya. Ada yang noise, yang lain bisa di-mute dulu, mohon maaf. Ayat 9 dulu, mulai ayat 9. Iya, baik, Pak. Ayat 9. Silakan. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan? Ada noise, Pak Adi Kakak, mohon maaf, di-mute. Oke, baik. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Ingat di situ di atas dikatakan, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan 2 masa, gitu ya. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia bertahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Ingat, sudah 6. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Nah, dalam 2 masa lagi ya. Habis 6, 7, 8. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu
untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa Maha Mengetahui. Nah, gimana ini Pak? 6 sama 8. Ya, silakan Pak Adik Kakak. Jawab itu. Adik Kakak, sepeda motornya mana? Woi, sepeda motornya mana itu? Saya lagi buka ini Christian Prince punya ini. Terus saya kasih WA kamu. Buka suaranya ya. Mana Pak Suaranya Adik Kakak? Adik Kakak. Mute-nya di ini dulu Pak. Pak Adik Kakak. Mute. Dibuka dulu mute-nya. Adik Kakak. Halo. Sudah dengar tadi, Adik Kakak? Udah? Iya. Sudah. Jadi 6 hari sama 8 hari. Loh, kok 8 hari sih? Kan ya, 2 masa belum tentu 8 hari. Jadi 6 tambah 2 jadi 8. Jadi pertama dia berfirman tuh hanya 6 hari. Terus ditambah lagi 2 hari, jadi 8. Kata siapa yang 2 hari itu, 2 masa itu 2 hari? Kamu itu tidak kan dari buku kamu, Pak. Kan buku kamu itu tadi yang dibaca. Iya. Kamu jangan pakai hari, pakai masa, jangan pakai hari, pakai masa, ikutkan dia. Saya baca ulang ya, yang lainnya di mute dulu supaya Pak Adik Kakak jangan takiah. Tidak. Kalau takiah, nggak usah, Mbak. Saya kejar. Oke, saya ulang, saya baca dari ulang ya supaya jelas. Enggak usah. Udah, supaya jelas ya. Udah. Enggak usah supaya kamu juga baca, yang lain juga baca. Jadi kita pakai data ya, by data. Sudah dengar, Mbak. Ya, sebentar. Saya kan mau jelaskan. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ingat nih pertama ya, 2 dalam 2 masa. Dan kamu adakan pula sekutu-sekutunya. Itulah Tuhan seluruh alam. Lanjut. Bentar ya, udah 2 ya, ingat ya, saya catat nih. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Oke, 4 ya. Tadi 2, sekarang 4. Lanjut lagi ya. Pak Adik Kakak ya. Sudah 6 nih. Oke, lanjut. Kemudian dia menuju ke langit. Dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa. Dengan patuh dan terpaksa, di sini tulisannya. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lanjut. 6 sampai 8. Lalu diciptakannya 7 langit dalam. Nah ini untuk langit nih. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Kita tambah lagi jadi 2. Ada 2 lagi nih. Jadi tadi 6. Ditambah ini penciptaan langit jadi 2, jadinya sama dengan 8. Oke, gitu. Mbak Aubrey. Sudah. Baik, Mbak Aubrey. Silakan. Jadi itu kan hasil tafsiran dari Mbak ya. Jadi ini tafsiran dari saya. Hold on, bukan tafsiran saya. Kamu kok main-main sama saya. Ya enggak, kamu jangan kamu salah bicara sama saya. Saya orang paling kritis secara tekstual. Oh, iya. Yang saya tampilkan ini Quran kamu jangan gitu, kamu ralat, bukan saya. Quran kamu yang bicara. Kamu bohong-bohong aja dari tadi. Silakan. Kok bohong-bohong? Jadi begini. Kamu sama Ari sama 11-12 sama Ari itu. Loh, ini kan udah mau dijelasin kok malah ngomong lagi sih. Ya, kamu jelas pakai ayat ya. Ya. Jadi begini. Ayo pakai ayat, jangan pakai takiah. Ini bukan takiah. Pakai ayat, ayo pakai ayat. Sebenarnya begini, Mbak. Dari 2 masa itu sebenarnya bukan nambah 1 hari atau 2 hari jadi 8 hari. Yang dikatakan 2 masa yaitu masa di sini yaitu dengar Mbak, Pak. Sebenarnya masa itu yaitu hari, di mana hari penciptaan itu hari Kamis dan hari Jumat. Begitu. Dia telah selesai dari menciptakan langit pada saat-saat terakhir dari hari tersebut. Dan pada hari itu juga diciptakan. Mana tulisannya di situ? Mana tulisannya? Kamu udah takiah hari? Mana tulisannya di situ masa? Tadi bilang bukan hari. Sekarang dia yang ngomong masalah hari lagi. Jadi masa itu sama dengan waktu. Masa itu sama betul sekali, Pak. Tapi bukan waktu di sini bukan waktu untuk ditambahkan, Pak. Kenapa Anda sebut hari lagi tadi? Bisa minggu masa, bisa bulan masa, bisa tahun juga masa.
Sama dengan si Ari Takia Makanya kalau nggak ngerti bahasa Arab, sudahlah, jangan belagu-belaguan orang Indonesia berbahasa Arab. Gantilah, balik lagi lah kalian. Kece. Iya. Isma, karena idza anta berbahasa turid Arab an tidak ada tatakallam bil lughatil manfaatnya. arabiyyah ma'i, ana Iya, tidak araftu ada idza ana manfaatnya. Karena gini, orang araftu berbahasa Arab tidak al-arabiyyah dijamin masuk Muhammad surga. Kece. Jadi berarti untuk apa dengan berbahasa Arab doa? Ayo, manfaatnya apa Begini bahasa Muhammad Arab? Kece. Manfaatnya Idza anta apa untuk bangsa dan negara? Mungkin Apa dapat sih Kamu pahala. aja mau manfaatnya nyambung? apa? Justru Kak Aceh, mungkin kamu mungkin malah kalau tambah pakai bahasa susah Arab hari dengan dapat bahasa Arab pahala, itu. Pak. Ya, Kak Aceh, mungkin dapat pahala kalau pakai bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan mungkin pahalanya kurang. yang jelas dapat pahala iya Pak Yusuf, membunuh cicak itu 70 pahala satu kali pukul. Itu yang jelas. Kalau baca Quran nggak jelas pahalanya. Yang dapat jelas Kata pahalanya siapa? itu bunuh cicak. Bunuh cicak. Tapi ngomong-ngomong Pak adik kakak, cicak di tempat saya itu bermanfaat loh, beneran. Saya kan takut sama kecoak. Nah, puji Tuhan, karena ditolong cicak, justru cicak itu makan kecoak loh, beneran. Saya nggak bohong loh, Pak adik kakak. Saya justru puji Tuhan loh. Nah, berarti ajaran Islam itu yang mengenai bunuh cicak dapat pahala itu tuh salah. Gitu Pak adik kakak. Lucu ya Mbak ya. Sangat kontradiksi Al-Quran itu dengan ayat satu, ayat lain sangat kontradiksi. Kok kontradiksi, Pak? Indonesia ini pada nyadar. Begini. Saya ini baca tafsirannya loh, Pak. Tafsirannya loh. Tafsiran itu adalah pemikiran orang Arab, pandangan orang Arab itu. Iya, ini kan bahasanya mereka. Yang jelas mereka yang tafsirkan, masa Bapak aja bukan orang Arab, Bapak bisa, emangnya Bapak bisa tafsirkan? Dengan arti-arti yang tadi Pak adik kakak aja fitnah saya, katanya itu tafsir saya, wong saya cuma bacakan. Gimana? Iya, karena gimana enggak? Katanya 8 hari. Lah, itu kan, mana di sini kan ditulis 8 hari? Lah itu kan mana tulisan Quran. Di sini 8 hari? Quran emang yang buat saya. Emangnya di sini emangnya di sini ada ditulis 8 hari. Emangnya di sini ada ditulis 8 hari. Itu masa kan langit yang terakhir sebentar, kan langit itu yang terakhir 2. Dalam 2 masa yang terakhir itu ditambahkan 2 penciptaan langit. Jadinya 6 tambah 2 sama dengan 8 2 di sini masa. Yaitu hari Kamis dan gitu hari loh. Jumat. Mana di situ ada keterangannya Kamis dan Jumat? Sih? Enggak, dulu tadi sudah ada hari Kamis Jumat ya? Ada hari Kamis Jumat ya waktu zaman itu. Arab enggak kenal hari Kamis Jumat dong. Arab enggak kenal Jumat Kamis. Kata siapa? Adik kakak. Berarti Pak pakai tahun Masehi ya. Ayat kami yang di Alkitab itu proses penciptaan langit dan bumi itu adalah 6 hari. Lalu kamu bikin lagi di kitab kamu pada tahun abad ke-6 ya. Kamu bikin lagi itu di tahun 800 itu keluar lagi ayat kamu yang mengatakan proses penciptaan langit dan bumi itu kamu pakai masa. Sebenarnya itu hari. Kalau di Alkitab saya itu tertua di dunia itu 6 hari. Ya. Jadi kamu karang-karang. Kitab tertua yang ditulis juga yang ditulis itu bukan dari Yesus itu. Siapa bilang? Itu Alkitab kita ditulis oleh Musa, kitab Taurat. Ngerti nggak? Proses penciptaan langit dan bumi Musa yang tulis. Kalau Injil bagaimana? Injil kenapa? Gini Pak, saya ingin bertanya. Di Injil ada. Injil kenapa? Injil kok ada tinta merah, Pak? Ada tulisan dengan tinta merah. Di mana tinta merahnya? Bisa dijelaskan? Dijelaskan tentang tinta merah? Saya tanya kamu di mana? Bapak aja belum menjelaskan mengenai penciptaan Allah, udah lari kemana-mana. Kamu jelasin dulu gimana. Jangan mau digiring, jelasin dulu gimana itu penciptaan Allah. Kenapa bisa sampai 8 masa gitu loh, Pak adik kakak. Sono lo, Pak Mbak Aubrey mau jawaban atau gimana? Pak adik kakak, jadi kamu ya. Pak adik kakak, saya kasih tahu kamu, kitab kamu belum ada, kitab saya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ya. Iya, dan kitab saya menyempurnakan kitab Bapak. Saya tanya kamu, tafsir kamu setelah Muhammad mati berapa tahun baru keluar tafsirnya? Pak Lobo, bukan kitab bukan kitabnya si adik kakak, itu kitabnya Arab. Enak aja. Kitab Arab kamu tuh tafsir kamu keluar berapa tahun setelah Muhammad mati?
Ayo jawab dong. Ih, ngapain? Kok malah jawaban saya aja nggak dijawab? Kenapa saya harus menjawab jawabannya Bapak? Kamu tanya saya apa? Kamu bilang kitab saya ada merah, ada apa sekarang? Mana ada kitab saya merah, tulisan merah? Ya ampun, Pak. Masa nggak tahu tentang tinta merah di kitab Injil, Pak? Ya Saya ini Muslim tapi tahu kitab saya, Injilnya. saya tadi sudah bacain mengenai penciptaan Allah. Sekarang jelasin, ini banyak nonton. Jelaskan, gak usah lari ke Alkitab firman Tuhan. Nah, saya Gak usah, kan, jangan nah mau begini, Mbak. Jelasin dulu mengenai filsafat masa itu. Saya sudah jelasin, tapi Mbak nggak mau. Killer nih. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Malam, tapi Mbak nggak mau. Mungkin begini, saya sebentar aja. Karena saya ini kan cicak killer. Dari tadi cariin cicak. Terus semuanya juga pada penasaran. Kenapa sih cicak itu harus dibunuh? Karena kalau masa itu di 754 itu juga disebutkan masa, adik kakak. Jadi mending kita bahas cicak. Pak Yusuf bisa bantu share screen, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Yang ada di Pak Cicak Killer. Iya, Pak. Bapak di rumah saya ini banyak cicak loh, Pak. Bapak bisa kesini nggak? Boleh, Pak. Makanya kita Pak Cicak Killer, boleh nggak jangan dulu berargumen? Kami lagi membahas tentang penciptaan langit. Saya tidak berargumen, Pak. Saya jangan. Sebentar, Pak, sebentar. Saya membaca kebenaran Islam ini, Pak. Saya membaca kebenaran Islam. Saya mau menyampaikan kebenaran Islam berdasarkan habis itu diolok-olok. Berdasarkan hadis Musnad Ahmad. Bukan diolok-olok, Pak. Ini kan kebenaran. Oke, saya bacakan ya. Oke, jangan diolok-olok ya. Boleh saya yang bacakan? Boleh saya membacakan, Si Sobre? Boleh saya ralat dulu, bukan diolok karena memang ini datanya ini mereka. Kebenaran. Jadi kita hanya ini kebenaran. Iya. Silakan Pak Cicak Killer. Jadi ini dari Musnad Ahmad. Nomor berapa tadi ya? Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Dia berkata, saya menemui Aisyah. Aisyah ini istrinya Muhammad barangkali ya. Dan saya melihat ada tombak yang tergeletak. Saya berkata, wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu perbuat dengan tombak ini? Aisyah berkata, tombak ini adalah untuk membunuh tokek, dalam kurung cecak. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kami bahwa Ibrahim AS ketika dilempar ke dalam kobaran api, tidak ada binatang di bumi, melainkan mereka berusaha memadamkan api tersebut, kecuali tokek dalam kurung cicak. Dia meniup, jadi cicak meniup kobaran api untuk mencelakai Ibrahim AS. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membunuh cicak. Jadi kesimpulannya, cicak ini dibunuh karena dia membantu untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Jangan ketawa dulu, sister. Ini kebenaran. Jadi begini, mungkin PR buat kita malam-malam ini, nanti sebelum tidur, pasang lilin. Dan coba lihat, apakah cicak yang ada di rumah Anda memang meniup api. Coba adik kakak bahas ini aja. Karena memang yang masa 6 dengan 8 itu terjadi perbedaan di Al-Quran. Tidak bisa dibantah itu. Kontradiksinya ya. Kontradiksi itu. Mending kita bahas ini aja. Jelas cicak aja lebih lucu. Pak adik kakak, biar kita jangan stres ya kan, lucu-lucuan aja biar tambah imun gitu Pak adik kakak. Gimana? Jadi sepeda motor tuh. Pak adik kakak semakin kencang pukulannya jebret gitu, semakin banyak pahalanya. Gitu. Gimana Pak adik kakak? Enggak, saya ingin tanya sama adik kakak ini. Ibrahim itu, ini maksudnya Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim itu kapan dibakar dan untuk apa dibakar ya? Dan kenapa pula Nabi Ibrahim cicak itu bisa meniup kobaran api untuk mencelakai Ibrahim?
Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar gitu loh. Apa memang bisa cicak itu meniup api, kemudian apinya berkobar tambah besar? Halo. Halo. Ya, anybody home? Saya pertanyaan di sini, saya malas ya membahas cicak. Loh, saya yang mau kita bahas kan tentang begini Pak. Begini cicak killer. Saya ingin pertanyakan tentang tinta merah dalam Injil. Bagaimana? Masa Pak siapa kasih karunia tidak tahu tentang tinta merah? Itu mungkin tinta merah. Iya. Saya nyanyiin nih. Kok nama-nama saya dibawa sih? Cicak di dinding. Saya nyanyiin dulu. Dinding, diam. Merayap. Di dinding dia merayap, nggak punya dosa, datang Pak Adi kakak jebret dipukul, dapat pahala. Dapat pahala dong. Pak Karunia, kasih karunia, jelasin dong tentang Pak Adi kakak, tentang mengenai kisah cicak tadi. Dulu aja, Cicak. Mengenai kisah cicak tadi dulu aja, silakan Pak. Enggak, saya penasaran sama tinta merah dalam Injil. Enggak, itu masalah cinta aja, gampang itu. Ini cicak dibunuh ini karena dia meniup api, itu gimana caranya? Itu dulu gampang kok, nggak bisa dijelasin sih, gimana sih? Ya jelasin dong. Jangan bilang nggak tahu ya. Jangan. Masa warna saja nggak bisa dibedakan, adik kakak. Warna itu urusan anak TK playgroup aja udah tahu, itu nggak perlu ditanyakan warna merah putih itu. Makanya kita nggak usah jawab. Artinya kenapa harus ada warna merah? Ini loh, cicak ini di rumah saya ini ada banyak cicak ini. Kalau masih kurang pahala boleh datang nih. Betul. Enggak usah di rumah saya banyak itu hadisnya. Itu hadisnya terinspirasi dari dongeng mana ya? Adik kakak, itu hadisnya terinspirasi dari dongeng mana? Hans Christian Andersen kah? Atau Disney? Dari mana itu dongengnya itu? Cicak bisa meniup api dan menambah api jadi besar. Disney. Datanya cicak. Halo Pak Yusuf. Ya. Cicak killer datang. Ya. Ini dulu, cicak dulu. Sebentar Pak Ari. Bu Audrey, saya mau nanya sama Bu Audrey. Sebentar dulu, Pak Ari. Cicak di dinding, saya mau nyanyi buat Pak Ari nih. Cicak di dinding. Udah mau gila tuh, bro, udah mau gila. No, I'm not. Of course I'm not. Cicak di dinding, kalau dari saya tadi semakin banyak pukulannya dan semakin. No, I'm not. Of course. Karena saya punya Roh Kudus. Cicak di dinding, menurut saya tadi dikatakan bahwa keras pukulannya dan semakin banyak pukulannya justru akan mendapatkan banyak reward pahala. If you believe or not, itu pasti terjadi dalam sahih tadi yang kita bacakan. Begitu pemirsa, silakan dijawab Pak di kakak. Maksudnya? Ya. Nggak jelas. Mau nanya dong. Tinta merah aja nggak tahu. Masa mau ngurusin tentang cicak? Kamu warna itu bukan warna. Gimana kamu? Bukan warna aja. Kasih karunia, bilang aja kalau nggak tahu tentang tinta merah. Nah, lu tunjukkan dulu ayatnya di mana. Lu tunjukkan di mana. Lu jangan ngomong doang. Ini kamu saya dari tadi diam nih ya. Bukan Ri, siapa? Ya, kakak. Saya dari tadi diam nih ya. Sekarang kamu kan bawa nama saya. Saya tidak ada sepotong kata pun ngomong loh. Ya. Sekarang Anda tunjukkan ayatnya di mana. Sekarang karena Anda menyebut nama saya, ya. Sekarang saya minta Anda tunjukkan Nana yang ada tulisan tinta merah itu mana Anda tunjukkan. Ya. Itu kan kita bapak. Mana saya sekarang tahu? Saya tidak ada menemukan tinta merah. Bagaimana sih kamu? Ini orang punya saya tercetak warna hitam. Tinta hitam saya mana tinta hitam kan? Kalau kamu ada temukan, silakan tunjukkan. Itu loh.
Mungkin Anda punya ada tanda merahnya, silakan tunjukkan Anda punya gitu loh. Kakak kalau blow on jangan kelewatan blow onnya. Jangan, aduh. Terlalu bodoh kamu. Mau nanya sama Bu Audrey dong. Audrey, Bu Audrey. Ini tinta merah nih. Satu-satu selesaikan. Nah, udah selesai ya. Kakak, adik kakak ya. Adik kakak. Belum, Kelo. Tinta merah ini. Mana? Anda tunjukkan. Ini tinta merah ini. Kalau tinta merah benar. Pakai C. Ketulungan si kakak ini. Pakai C. Kalau di Alkitab saya memang ada warna merah, tapi saya stabilo, Pak. Iya benar, banyak. Iya. Stabilo itu masih kita. Saya ada warna hijau. Saya stabilo juga. Iya, di stabilo, Pak. Ini. Kesian sekali ini para anak. Jadi ini stabilo saya ini. Nah, itu stabilo. Pernah dibaca nih. Ya. Ini merah nih. Banyak di Alkitab. Pernah dibaca gitu. Ya. Di Alkitab kita banyak, Pak. Kalau Al-Quran enggak boleh digitukan, Pak. Itu Al-Qurannya suci. Boleh. Ini tinta merah ini. Itu tulisan Allah. Ya, enggak boleh. Pak Permadi kakak termasuk cecak tadi, termasuk cecak. Sama Bu Audrey dong. Enggak, sebentar. Pak adik kakak dengan Pak Ari kan nggak bisa jawab cecak. Hari ini kan hari Kamis nih. Sunnah Rasul, ya enggak? Saya mau tanya. Hari Jumat pagi, Pak. Oh, Jumat pagi. Saya mau tanya, kenapa sih Muhammad itu suka kawin, Pak? Pak, aku mau ngebahas yang tadi yang terpotong, Pak. Enggak usah. Enggak perlu. Yang terpotong tadi gini, adik kakak. Sebentar ya, saya ngomong dulu. Adik kakak, tadi yang terpotong tadi mengenai masa itu sudah clear. Oke, menurut teman-teman tadi baca itu ya, berdata tekstual itu kan mengatakan 6 hari. Kemudian setelah diurai ternyata 8 hari. Tapi menurut Anda kan tidak. Oke, selesai. Kata siapa ada 8 hari? Nah, sekarang kan menurut Anda. Nah, Anda ini tidak mengerti omongan kita. Masa itu hari Kamis sama hari Jumat. Mengerti iya betul. Itu kan penjelasan Anda sudah betul. Anggaplah betul ya. Biar pemirsa yang menilai. Terus clear. harus bilang 8 hari? Ya, menurut teman-teman tadi itu perhitungan uraiannya itu 8 hari, tetapi keterangannya kan 6 hari. Nah, tapi menurut Anda kan bukan, ya kan? Oke, selesai, biarkan pemirsa yang menilai. Jadi kalau kita debatkan terus ini jadi perdebatan, kita kan diskusi, gitu loh. Betul. Ya, betul ya. Nah, selesai. Jadi kan Muhammad itu. Ini saya sudah menyajikan sahih yang ada di screen. Saya bacakan dulu ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Marwan. Dia berkata pokoknya ini according to ya, seperti biasanya. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, madu yang manis adalah bersetubuh. Nah bahwa Nabi SAW bersabda, madu yang manis adalah bersetubuh. Gitu Pak. Gimana coba Pak? Jadi alasannya Muhammad. Jadi alasannya ini Muhammad kan dari itu datanya mau... kalian. Iya. Saya mau tanya. Silakan. Kan alasannya. Ini dulu. Iya, ini dulu. Silakan, Ari. Pak. Apa yang salah dengan seks, Bu? Bukan, enggak kan ya, katanya karena isinya begini. Enggak, karena isinya seperti ini gitu, supaya tahu. Silakan Pak. Sebentar Bu Audrey. Bukan, kan katanya kemarin kita sudah bahas masalah surga kan. Di surga itu memang ada persetubuhan. Betul, saya tidak membantah. Gini loh, persetubuhan itu adalah hadiah bagi orang-orang yang selama hidupnya itu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nanti masalahnya bidadarinya tingginya 27 meter, Ari. Memang setiap manusia itu nanti akan setinggi sekitar Nabi Adam, Pak, sekitar 50 hasta, Pak. Lu bertakya lagi, nggak ada ayatnya. Ya. Di hadis ada, Pak. Di hadis.
Bukan ini maksudnya. Lagi. Kan giliran yang di olok-olok Bapak tampilkan hadis. Nah, kalau ada hadisnya tunjukkan, gitu selesai. Nah, mana tunjukkan hadisnya? Bahwa nanti semua orang tingginya seperti itu. Nah, tunjukin, selesai. Ya kan? Ngapa ribut-ribut? Ya, jadi menurut hadis ini itu PR Pak Syaban Pak Walubo nih. Ya, ini boleh besok masuk lagi ya, bawa ya. Oke. Iya. Saya mau nanya sama Bu Abri dong. Ini dulu kita bahas. Enggak, Bu Abri. Enggak, bentar. Aku mau nanya sama Bu Abri sebentar. Enggak, bukan masalah seks, tapi masalah ihdinas siratal mustaqim, Pak. Pak, Bu Abri sering membawa tentang ihdinas siratal mustaqim loh, Bu. Saya berkali-kali pertanyaan saya ini kasih kesempatan dia senang sama Bu Abri, kasih Bu Abri. Saya kasih tahu sama kamu ya, Muslim Ari, kalau diskusi sama saya, karena kamu bentar tuh ya kan ngomong melulu kan kayak ibu-ibu di pasar. Kayak emak-emak di pasar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, nanti saya nyanyiin lagu cicak-cicak di dinding nih. Enggak, Bu Abri sekarang kalau saya panggil tuh nggak mau jawab. Iya, makanya soalnya pelan-pelan. Saya mau nanya tentang ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya, silakan. Tapi ngomongnya pelan-pelan, jangan kayak emak-emak di pasar. Oke, silakan go ahead. Bu Abri selalu bilang bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan Yesus. Saya kasih tahu Bu Abri pengertian dari ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, seperti kalian yang sesat. Itu adalah doa agar kita selalu berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena setiap saat setan itu selalu berusaha membuat manusia itu lari dari jalan Allah. Terus kenapa? Apa yang mau kamu tanyakan sama saya? Saya kasih tahu. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya itu apa? Saya tanya sama kamu. Ya itu jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan orang sesat. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Itu kan meminta untuk apa? Untuk jalan yang lurus. Betul. Makanya kemarin Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dari Al-Qur'an ke Injil. Saya kasih tahu. Karena iman saya di Tuhan Yesus, bukan di SWT. Karena kita meminta biar jangan seperti orang yang sesat, yaitu orang yang kalau beribadah tanpa ilmu. Iya, terus kalau orang yang yakin sama Islam, kenapa masih meminta jalan yang lurus dan berkata insya Allah? Karena tidak ada yang tahu akhir jalan seseorang. Mana aku yakin dari kepastian insya Allah gitu loh Pak Ari. Kalau Tuhan Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, itu jelas. Akulah menunjukkan otoritas dia, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan kepastian. Tapi kalau insya Allah mana pastinya? Setiap nabi mengatakan akulah jalan kebenaran, yaitu kalau mau tahu jalan yang benar. Nabi mengatakan mana saya minta data sama kamu. Kamu tadi berkata telinga saya teliti ya. Enggak usah di Injil. Saya minta Quran kamu. Telinga saya teliti. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu mengatakan bahwa setiap nabi berarti kamu kamu mengimani Islam, berarti kamu tadi mengatakan bahwa setiap nabi mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya minta sama kamu di mana datanya dalam Quran bahwa setiap nabi mengatakan akulah jalan kebenaran. No, kamu jangan katakan masalah Injil. Kamu tidak mengimani Injil karena kamu mengimani Quran. Kamu jangan bohong sama saya, Ari. Mbak Audrey katanya beriman kepada Yesus. Kok makan babi? Kamu jangan bohong sama saya, Ari. Katanya memberiman sama Yesus. Sebentar, adik kakak saya tidak bicara sama kamu ya. Saya tidak bicara sama kamu, adik kakak ya. Perkataan aku adalah jalan kebenaran itu bukan cuma dia ucapkan oleh Yesus. Itu Injil mana yang kamu pakai? Enggak. Iman kamu itu ke Quran. Kamu tadi mengatakan bahwa setiap nabi itu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya tanya sama kamu di mana? Di mana di dalam Quran atau di kepercayaan Islam di dalam Quran ya? Di dalam Quran, karena syariat kamu itu ke Quran bukan ke Injil. Kamu jangan bohong sama saya. Saya sedang membantah dalilnya. Syariat kamu itu ke Quran bukan ke Injil. Kamu bohong kamu. Mas Ari gini. Sebentar ya. Ini di Ari ini muter-muter aja ini kayak kipas angin. Dia bilang tadi semua nabi katanya
berkata akulah jalan kebenaran. Nah, dia bisa berkata begitu kan berarti dia lihat di Al-Quran. Sedangkan Ibu Abre bertanya mana dalilnya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan ini orang bertakia, berbohong lagi si Ari ini. Gini Pak Yusuf ya, di Injil pun, di Injil pun, sebentar ya Arya, sebentar Arya, sebentar ya. Turunnya aja dia. Jadi begini, di Injil memang ada, tapi hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengatakan itu. Nabi lain tidak ada mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadaku akan tidak binasa dan akan peroleh hidup yang kekal. Itu hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan bahwa di Nabi lain di Injil ada mengatakan seperti itu, tolong Anda pertanggungjawabkan, tunjukkan di ayat mana. Kami tidak pernah menemukan itu. Kami sebagai ahli Alkitab suci ya, tidak pernah menemukan itu. Tolong Anda tunjukkan. Selesai. Kalau Anda mampu tunjukkan, berarti selesai. Sebentar Pak, saya luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa saya harus tegas? Karena saya paling tidak suka ketika Muslim bertakiah berbohong. Saya luruskan, kenapa? Karena saya tahu saya mantan Islam. Jangan bohong sama saya Pak Ari. Tidak ada Muslim atau Muslimah atau para mukminin. Mereka mengimani syariat Injil. Bohong kalau ada. Yang kalian imani itu syariat Islam, Quran. Kalau sampai ada yang mengatakan demikian, saya sudah bilang di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 11 ayat 4, di situ dikatakan bahwa akan ada roh penyesat yang mengabarkan Injil palsu, Mesias palsu. Itu loh Pak Ari, kamu jangan main-main sama telinga saya Pak Ari. Telinga saya teliti. Jadi kalau mengkritisi secara tekstual, Pak Ari, diskusi sama saya, lain kali kamu jangan takia sama saya. Kamu mengatakan bahwa setiap nabi, kamu mengatakan demikian karena iman kamu Islam. Iman kamu itu bukan mengimani syariat Injil, Bible, bukan. Yang harus dipertanyakan juga Injil yang mana yang kamu pakai. Kami pengikut Kristus sudah diingatkan di 2 Korintus 11 ayat 4, bahwa akan ada yang mengabarkan Mesias palsu dan Injil palsu. Berarti yang kamu pakai itu Injil palsu. Itu Pak Ari ya, kalau diskusi sama saya next time, jangan takia sama saya, telinga saya dan otak saya teliti. Itu Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, jadi si Sarul aja sudah bolak-balik mengatakan bahwa Injil itu tertolak buat mereka. Nah ini siapa nih? Si Ari ini kok ngomongnya ngawur ya. Bawa-bawa Injil, padahal mereka tidak mengimani syariat Injil. Dan terus begini, Pak Yusuf, saya mau pesan Alkitab besok, pencetaknya tinta warna merah semua Pak Yusuf. Iya, gampang Pak. Nanti di Stabilo aja. Kalau ini tinggal diwarna-warnain aja ya. Jadi dia mengatakan itu katanya berdoa supaya tidak ini, artinya ditunjukkan jalan yang benar setiap hari. Nah, di dalam sholat saja mereka, kemarin saja Ibu Lucy baru juga menyampaikan, isi daripada doa itu berdoa untuk Muhammad supaya selamat, diberikan ini. Nah, itu bagaimana? Kok katanya Nabi yang mereka bangga-banggakan, mereka junjung tinggi, sangat Nabi khusus, dikatakan Nabi besar, Nabi mungkin dianggap Nabi terbesar lagi. Kok masih didoakan gitu loh? Nah, itu juga yang disampaikan oleh Ibu Abre tadi, bahwa insya Allah di mana kepastiannya. Beda langit dan bumi dengan Alkitab. Kalau di Alkitab, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini jaminan pasti, tidak ada pakai insya Allah di sini. Ya, ini pasti. Nah, oke, sebab itu teman-teman, bagi Anda yang belum memiliki kepastian, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Kita sudah mendengar dari beratus-ratus murtadin yang bersaksi di channel ini. Mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka mengalami sesuatu yang sangat supranatural, ya. Dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami hal itu selama mereka beriman atau percaya kepada Allah SWT. Jadi di sini terletak
Di sini jelas sekali ya teman-teman ya, perbedaannya kalau orang yang percaya atau berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mengalami Tuhan. Tapi kalau mereka masih di iman yang lama, mereka tidak pernah mengalami yang namanya kuasa Allah SWT atau kasih Allah SWT. Oke teman-teman, terima kasih ya buat semuanya yang sudah masuk. Bu Obre, Pak Kace, Pak Cica Killer, Pak Lobo. Saya mau closing sebentar Pak Yusuf, bisa? Boleh, silakan. Oke. Maaf Pak Yusuf, tadi saya agak memotong Pak Sahrul tadi ya. Karena apa? Karena pertama dia sebelum begitu masuk dia sudah menghina. Saya tidak ingin berbicara kepada orang yang tidak berkompeten. Artinya apa? Dia ini meremehkan bahwa yang lain ini tidak berkompeten. Seharusnya dia tidak boleh seperti itu, ya kan? Jadi terpaksa saya potong. Suka bermain ini ya? Pak Kasih Karunia, saya harus tegaskan juga. Si Sarul ini suka bermain dengan kata-kata. Iya. Nah, yang kedua, dengan kata-kata dia suka menjatuhkan yang lain. Iya. Bahkan Pak PTL kapan itu dia jatuhkan, Pak Kece dia jatuhkan, saya sendiri pun dia jatuhkan. Dia mengatakan seharusnya alamat kebodohan yang disuarakan PTL itu harusnya diarahkan ke moderator. Iya, saya dengar itu. Nah ini orang kan sangat merendahkan orang ini si Sarul ini. Nah, kemudian yang kedua dia menghakimi. Ya, begitu betul Pak, betul. Silakan. Nah, kemudian mengenai ini Pak Yusuf, dia menghakimi ya kan bahwa si Bara itu sudah tidak sesuai dengan dia punya ajaran ya. Nah, sahabat, harusnya logika aja di mana? Ya, harusnya logika dia kalau Tuhan itu Maha Pengasih, ketika Mbak Ara ya jatuh dalam dosa, ya didatangi dong, selamatkan dong. Jangan malahan kamu saudara, saya tendang kamu masuk neraka. Itu Tuhan yang mana yang Maha Kasih tadi? Seharusnya didatangi, ya, diselamatkan, dikasih anugerah, dikasih damai sejahtera. Gitu seperti Tuhan Yesus Kristus. Datang memang untuk orang berdosa, orang yang susah, didatangi, dikasihani, ditunjukkan jalan yang benar. Begitu logikanya Pak Sarul. Itu baru Tuhan yang benar, Tuhan Maha Pengasih. Terima kasih. Betul Pak. Makanya tadi dari kesaksian beberapa orang, ya dari Ibu Ara sendiri, bahkan juga keterangan dari Ibu Nakayama yang mengatakan kalau belajar mengaji saja salah-salah itu langsung dipukul Pak. Nah ini sesuatu yang aneh gitu loh. Artinya selalu menerapkan kekerasan di dalam ajaran, di dalam hal-hal yang lain, bahkan menghalalkan darah orang. Nah ini sesuatu yang kalian perlu teliti dengan baik-baik. Teman-teman di Muslim, kami mengasihi Anda semua. Telitilah dengan baik. Apakah benar ya Tuhan yang Maha Baik kok mengajarkan tumpahkan darah orang, mengajarkan kok salah-salah baca saja di rotan, di sabet. Nah ini yang kami ingin berbagi kepada kalian. Ya, tapi terserah kalian, kalau kalian tidak mau percaya, ya itu hak kalian. Tapi sekali lagi kami mengasihi Anda semua, ya silakan teliti baik-baik Tuhan mana yang benar. Oke, sekarang siapa lagi yang mau closing statement? Pak Lobo, silakan. Ya, tadi juga Pak Sarul bilang itu yang soal tato-tato itu Pak. Kan soal tato itu dia juga nggak setuju kan, tadi dia bilang itu tidak sesuai ajaran agama dia. Nah, teman saya yang Muslim aja banyak tatonya Pak, nggak ada masalah mereka. Masalahnya di mana gitu loh. Nah ini kan kadang-kadang Muslim ini hanya memperhatikan fisik saja, tapi secara roh mereka tidak taat kepada Tuhan. Fisik mereka benar mereka tunjukkan begini, tapi sebenarnya secara roh mereka tidak taat. Maka Paulus bilang itu sunat hati lebih penting dari sunat jasmani. Itu yang mereka tidak bisa terima Pak. Jadi sangat disayangkan setiap Muslim yang saya lihat masuk ke channel Pak Yusuf ini semuanya saya hitung itu bertakia semua aja. 11-12 tadi si Ari sama siapa tuh kakak itu. Sama itu Pak. Saya lagi download tadi itu yang Christian Prince punya ada di handphone ini Pak yang saya pakai ini. Jadi saya nggak bisa keluar tadi Pak. Kalau keluar mati tadi. Ayatnya ada di situ. Saya simpan di situ Pak. Itu Pak. Itu aja dari saya Pak.
Oke, baik Pak Silakan, Lobo. teman-teman. Sekarang ya baik Pak Lobo, terima kasih. Sekarang Ya. ke Cica Killer, silakan. Cica Killer. Silakan closing statement-nya Pak. Cica Killer. Cica Killer. Ya Pak Yusuf dan teman-teman semua, channelnya Pak Yusuf ini luar biasa kalau saya bilang. Dan dari penonton yang 4.000 lebih tadi ya, malam ini saya lihat, ini bukan tidak banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semoga kebenaran itu semakin tersiar dan segala kebohongan-kebohongan semakin terbongkar. Saya mungkin mau pesan ke Pak Muhammad Kece, Pak, besok sore kita ketawa-ketawa lagi, boleh gak Pak Kece? Itu aja barangkali Pak Yusuf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, oke boleh. Pak. Ya, oke Pak, kita ke Ibu Aubrey, silakan Ibu Aubrey, closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih semuanya. Saya katakan sekali lagi dengan tegas di sini, bukan Aubrey tidak punya kasih untuk Muslim, tidak. Justru karena saya punya kasih, makanya kalau diskusi, saya paling tidak suka kalau diskusi itu pertama keluar dari tekstual, kedua keluar dari konteksnya, yang ketiga berbohong. Saya paling tidak suka. Ya, iya, tidak, tidak. Jadi kita dibiasakan, puji Tuhan kita dibiasakan oleh Tuhan Yesus untuk berkata ya, ya, dan tidak, tidak. Sayangnya, Muslim yang diskusi, kebanyakan mereka bertakiyah. Itu kenapa saya harus tegas. Ya, jadi bukan Aubrey atau kami di sini duta kerajaan surga ini pengikut Kristus, bukan tidak ada kasih. Justru kita ada kasih, kita memberitakan kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa pakai bohong. Benar tapi bohong deh, nggak bisa. Ingat loh, ada firman Tuhan, Tuhan langsung melihat ke hati. Benar deh memberitakan kebenaran, tapi pakai bohong, takiyah dulu, nggak bisa. Takiyah itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Islam. Yang kedua, saya sudah ingatkan berulang kali ya Pak Arya, di 2 Korintus 11 ayat 4 saya bacakan ya secara lengkap. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berarti di sini apa? Kita sudah diberitahu oleh firman-Nya, oleh firman Tuhan Yesus, bahwa akan ada manusia-manusia yang menyesatkan, yang memberitakan Mesias palsu, Yesus palsu, Injil palsu. Justru Pak Ari harusnya bertanya kepada Qurannya, kenapa kok tokoh Isa tidak sama dengan Tuhan Yesus? Kenapa tokoh Isa yang ada di dalam Quran tidak pernah mengabarkan Injil kerajaan surga? Kenapa Muhammad tidak pernah mengabarkan Injil kerajaan surga? Harusnya Pak Ari tanda tanya, ada apa ya sama Quran saya? Kok tidak sama? Itu loh. Yang selanjutnya, next time Pak Ari, kalau diskusi sama saya, jangan banyak takiyah. Saya tahu mengenai ihdina siratal mustaqim. Ya, itu kan meminta. Dan konsep insya Allah itu tidak sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Kalau Yohanes 14 ayat 6, disitu dikatakan dengan jelas bahwa itu otoritasnya Tuhan. Otoritas Tuhan Yesus disitu dengan jelas mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ dia memberikan kepastian jaminan keselamatan, kasihnya untuk semua manusia. Untuk apa mengabarkan Injil kerajaan surga? Kita menjadi pelaku firman. Firman mana? Firman yang datang dari kerajaan surga. Itu Pak Arya, kalau kamu belum mengerti ya, next time kita bisa diskusi lagi. Mungkin itu saja. God bless Indonesia, God bless Muslim. Shalom. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Ya, ini YouTube siapa ini? Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah masuk, yang sudah berdiskusi. Ya, Tuhan Yesus sumber kehidupan terus memberkati dan mengurapi kita semua. Dan buat narasumber tetap maju, tetap semangat. Ini mungkin karena signal atau satu dan lain hal, narasumber sudah tidak bersama dengan kita.
Dan bagi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa dukungan untuk narasumber ke atas nama siapa? Muhammad Andika. Muhammad Andika itu anaknya, ya, anak daripada Ibu Ara Natalia, ya, supaya tidak ada yang miss, ya. Jangan nanti ada lagi yang bertanya-tanya, ini kok Ara Natalia yang bersaksi, kok Muhammad Andika yang punya rekening, ya. Itu adalah anaknya sendiri. Ya, silakan bagi Anda yang mau mendukung, silakan. Oke, Tuhan Yesus sumber kehidupan memberkati kita semua. Terima kasih dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.